Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, boleh merapat sedikit Pak ke depan? Kayaknya jauh banget ya. Ini boleh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Para jemaah sekalian, jazakumullah. Senantiasa kita memuji Allah, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali pada kajian Khamsumi'ah As-Su'alu fil Jin wa Syayatin, membahas kitab tentang 500 ya, persoalan tentang syaitan dan jin. 500 ya. Tapi hari ini enggak 500 tentunya kita bahas ya. Kita bahas paling cuman sekitar ya, 5 lah. 5 atau 6. Para jemaah sekalian, jazakumullah. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya, manusia. Hari ini kita bahas insyaallah terkait tema tentang bab jin wanita dan pria, penghuni jin di rumah, tempat jin di rumah, tanda hewan dari bangsa jin, kematian jin, kemudian manusia yang kawin dengan bangsa jin. Para jamaah sekalian, jazakumullah. Di kitab ini modelnya adalah bentuk pertanyaan ya, bentuk pertanyaan-pertanyaan ya. As-su'al ya, di pertanyaan-pertanyaan. Saya lagi nyari bab ini ya. Jadi menjadi keimanan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa syaitan itu betul-betul ada ya. Dan ini bagian daripada alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Kita beriman kepada yang gaib. Sebagian di antara kita ya, ada orang yang dia menafikan ya, apa-apa ya dikaitkan sama selalu jin gitu ya. Atau ada orang yang betul-betul sama sekali menolak ya, menolak atau tidak percaya dengan adanya fenomena jin. Sekarang kita akan bahas coba bagaimana, ini kita berlanjutan ya dari sebelumnya ya. Ini bab yang ke 22 ya, babnya 22. Hal jin dzukurun wa inathun, kata Syekh ya, mu'alif ini menyebutkan, apakah jin itu ada yang bentuknya laki-laki atau perempuan? Nah, pertanyaannya ke jamaah, kira-kira jin itu ada laki-laki atau ada perempuan? Atau ada bencong? Kira-kira ada nggak semuanya? Ya, semuanya ada ya. Contohnya nanti kita dapatkan beberapa orang-orang yang terindikasi LGBT ya, gay atau lesbian. Contohnya kasus kami menangani pasien di Batam itu, ada seorang wanita cantik dan dia tidak mau menikah dengan, ketika dilamar gitu ya, dilamar oleh laki-laki, ini tolak terus. Ternyata terindikasi dia lesbian. Setelah diruqyah ya 2-3 kali baru sembuh ya biiznillah. Ternyata keluarlah sosok, artinya mengaku bahwa dia cinta dengan wanita tersebut.
dan itu perempuan. Jadi jin perempuan cinta dengan jin perempuan cinta dengan manusia tadi. Ini kejadian. Ternyata dia jadi orang yang lesbian. Di sini dikatakan beliau membacakan dalil untuk menunjukkan bahwasanya setan itu, jin itu ada laki-laki dan perempuan, zukur, zakar, wa unsa, itu wa inathun. Beliau menyebutkan hadis tentang Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith. Ya. Ini doa apa nih? Doa masuk WC ya jamaah sekalian. Makanya ketika kita masuk WC, para jemaah sekalian, ya, masuk kamar mandi, toilet, ini harus membiasakan, terutama anak-anak kita nih, ya, dihafalkan doa-doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'ith. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan, ya, laki-laki, ya, dan syaitan perempuan. Dan termasuk anak-anak kita, terutama jamaah yang punya anak-anak gadis, ya, anak-anak gadis, ya, terutama yang akhwat gitu ya, cenderungnya setan itu mengganggu yang akhwat, ya, entah kurang nafsu atau bagaimana kalau sama laki-laki, ya. Jadi kebanyakan wanita, ya, yang cenderung diperdaya, itu kecenderungan perempuan. Makanya ketika anak-anak kita buka pakaian, ya, di rumah, itu setan itu melihat kita, melihat anak-anak kita, aurat anak-anak kita. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka buka pakaian, mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Untuk apa tujuannya? Ada hijab, ya, yang membatasi antara syaitan, ya, dengan, ya, bangsa jin dengan kita manusia, ya. Nanti jamaah lihat juga di dalam surat Al-A'raf ayat 27, ya. Ini menjadikan dalil bahwa mereka itu melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka, ya. Yang Allah katakan innahu yarakum, ya, sungguhnya mereka, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi iblis dan tentaranya itu melihat, iblis berarti komandannya, tentaranya setan-setan jin jahat itu melihat kita, termasuk tadi anak-anak kita yang gadis-gadis tuh, ya, yang cantik-cantik gitu, ya, yang imut-imut begitu, ya. Ya, mereka melihat kita, ya, yang kita tidak bisa melihat mereka. Dan ini Ahlus Sunnah menjadikan dalil bahwasanya manusia itu tidak bisa melihat setan. Jadi kalau ada jamaah di sini, ya, yang mengklaim dirinya bisa melihat setan, ada dua kemungkinan kata Imam Syafi'i. Yang pertama apa? Bohong. Yang pertama pembohong, kadzab, ya, atau kadzib, ya. Yang kedua, di dirinya ada setan. Ada jamaah di sini yang bisa ngelihat setan? Yang bisa ngelihat jin? Pak, ada Pak? Di jamaah kita di Greenland, ya, di Greenland itu di ujung, ya, di apa namanya, Raudhul Jannah, itu ada yang bisa ngelihat setan. Itu sudah dipastikan, ya, orang yang bisa ngelihat setan itu ada indikasi jin nasab dalam tubuhnya. Cirinya apa? Pasti temperamen. Enggak mungkin enggak. Kami mendapati Pak, orang-orang yang terbiasa melihat setan tuh pasti temperamen. Terutama orang tua, ya. Kalau anak-anak kecil tuh dari TK SD. Dan biasanya orang yang bisa ngelihat jin itu sangat jarang di usia SMA. Itu pasti sejak TK atau SD, sekolah dasar. Itu jarang, sangat jarang, sangat langka, ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang bisa ngelihat setan itu, ya, ada indikasi jin nasab. Nama istilah jin nasab ini adalah istihad para ulama, ya. Kalau dalam syariat nggak ada jin nasab, itu cari ayat nggak ada, ya. Kenapa disebut jin nasab? Karena nenek moyang yang bersekutu, ya, dengan setan itu nurun ke cucunya biasanya, jarang ke anak, ke cucunya sering, ya. Biasanya yang nurunkan tuh yang sudah sepuh-sepuh. Saya nggak nunjuk-nunjuk orang, ya, melihat-lihat mukanya aja, ya. Ya, ada sepuh-sepuh, ya.
Kalau yang masih aktif tuh ini, biasanya yang sudah mau meninggal itu ya, itu menurunkan tuh ya ilmu-ilmunya kepada cucunya, dan itu tanpa dipinta, namanya jin nasab. Apa keburukan jin nasab? Keburukannya adalah dia mengganggu karakter cucu-cucu atau karakter anak-anak kita menjadi bipolar, memiliki dua kepribadian, kadang baik, adem, tenang. Di luar sana ya, di sekolahnya wah luar biasa bikin ulah ya, depan bapak ibunya manis ya, di belakang berbuat keonaran. Ini ciri-ciri jin nasab ya. Jadi termasuk kalau berumah tangga, ini kalau ada istri ya, ada ibu-ibu ya, itu mudah benci pada pasangan dengan benci perasaan yang tidak jelas ya. Jadi walaupun ya pasangannya atau anaknya atau orang tuanya itu baik, dia perasaannya kesel, benci. Nah ini ciri-ciri jin nasab. Kalau di jamaah sekarang ya ciri-cirinya itu tuh yang paling melekat 3. Sering sakit perut Pak. Kalau orang jin nasab itu indikasinya sudah ini nih, ulama-ulama ruqyah dalam kitab-kitab disebutkan cirinya, alamatnya pasti sakit perut, lambung, bagian perut. Yang kedua itu bisa ngelihat setan. Yang ketiga itu feelingnya jitu. Jadi tebakan-tebakannya itu kayak orang punya firasat tajam. Misalnya mimpi kejadian ya, besok nih dia mimpi ya keran di Al-Hidayah misalkan hilang, ada 3. Mimpi nih dia ya, besok benar kejadian ada keran yang hilang, atau ada mobil yang dia tahu gitu. Atau sebelum ada apa-apa dia ada khobar dulu. Nah itu ciri-ciri orang yang begitu. Sama tadi ya, memiliki perasaan yang sering benci pada pasangan-pasangan yang tidak jelas. Ini para jamaah sekalian. Dan itu berawal dari apa? Dari tadi jin laki-laki dan perempuan tadi. Dan ini menjadikan keyakinan ya. Makanya ketika anak-anak kita yang sudah besar tuh Pak, yang punya SD, TK tuh, TK, SD, SMP, itu mereka kalau buka baju bilang ini, nah kakak, teteh atau AA, kalau buka baju baca bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Termasuk istri kita Pak, ya. Apalagi yang punya istri cantik-cantik ya, punya istri muda misalnya ya. Nah itu baca bismillah Pak ketika buka baju. Ketika pakai baju pun juga sama, baca bismillah. Dan ketika masuk kamar mandi jangan lupa Pak. Dan kita sering mendapati para jamaah itu beberapa kasus wafatnya di kamar mandi Pak. Dan itu kalau dikaji lebih dalam sebetulnya bukan normal, hanya stroke biasa tuh. Kita tidak ada yang tahu ya, mereka tuh disungkurkan ya, coba disungkurkan tuh, didorong ya, diselengkas gitu ya di kamar mandi itu oleh setan sehingga jatuh. Dan itu banyak kejadian, meskipun kita tidak ada CCTV-nya terkait itu ya, tapi banyak kejadian. Terutama yang kena ini orang sepuh-sepuh. Makanya kembali tadi, kalau ada orang yang punya jin nasab itu dia akan menjadi tumbal dirinya. Jadi kalau bapak-bapak nih dulu pernah ya, saya pernah di Banten diisi tenaga dalam. Nah pas tuanya itu banyak masalah hidup, sakit, dan itu merongrong, jadi apa, menggerogoti ya. Jadi tubuh itu menjadi tumbal ya dari setan-setan itu. Makanya jamaah sekarang yang sudah ada indikasi pernah dulu ke tenaga dalam segala macam, itu harus dibereskan Pak, jangan dianggap biasa ya. Tapi kalau insya Allah kalau jamaah-jamaah sudah rutin ya, subuh berjamaah, infak, wakaf rutin, terus juga kalau ngaji depan-depan begini, insya Allah yang depan-depannya aman ya. Nggak tahu kalau yang belakang-belakang dekat pintu itu mau pulang itu Allah alam ya. Karena kalau kajian-kajian ini Pak, itu bagi para jin itu ada spirit itu yang dirasakan mereka ya. Orang jamaah itu ada yang telepon muntah-muntah, itu kejadian. Bahkan WA pun ada yang muntah, kan lucu ya. Ustadz saya WA Ustadz nih, tapi kok pusing sekali ya. Saya bilang sebau apakah badan saya sampai muntah-muntah gitu ya. Tapi ada yang begitu ya. Makanya nih pastikan tidak pulang sebelum selesai ya. Itu yang pojok-pojok apalagi ya. Ya.
kecuali kebelet ya. Apalagi lagi kajian ini malah kebelet ya, ini hati-hati ya. Bisa jadi gangguan. Itu ya jemaah sekalian. Jadi pertama bahas kita adalah apakah setan atau jin dari bangsa mereka itu ada yang jenis kelamin laki-laki perempuan? Ada. Termasuk bencong pun ada. Ya, dalam artian ya dia seperti perangai manusia persis ya. Bahkan mereka kalau ada laki-laki berarti mereka kawin tidak? Ya. Nanti ada dibahas kawin. Ya pasti kawin. Kawinnya mereka di mana? Di jalan-jalan, di pasar-pasar. Tuh ya. Mereka kawin ya. Mereka berhubungan. Ini para jamaah sekalian jazakumullah. Itu ya. Bab pertama selesai ya. Jadi kalau pertanyaan dicatat aja, nanti tanyakan. Yang kedua, halqul buyut biha jin. Ya. Apakah pada setiap rumah itu ada jinnya? Pertanyaan nih. Ini mualifnya bikin pertanyaan tapi buat bahasan bab. Apakah pada setiap rumah itu ada jinnya? Jawab Pak. Ah? Iya, jawabannya al-jawabu na'am kata beliau. Menyampaikan hadis riwayat Muslim fi kitabis salam bab qatul hayati wa ghairuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li hadhil buyuti awamir fa idza ra'aitum syai'an minha ya faharriju 'alaiha thalathan fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafirun ya. Kata salam ya. Apabila ya sebelumnya inna sesungguhnya inna li hadhil buyut pada rumah-rumah ini awamir ada jin-jin rumah. Kan kita ada bahas tuh sebelumnya Pak ya. Jin itu ada tiga kelompok. Yang pertama lahum ajnihatun yaturuna fil hawa, dia punya sayap ya, dia bisa terbang. Jadi jin ada yang bisa terbang. Ini di akidah ya, pemahaman nih ilmu. Yang kedua, jin bentuknya apa? Pernah ingat ya? Pertama tadi punya sayap. Yang kedua apa? Ada yang hafal? Hewan. Ya, hewan-hewan. Hayatun wa kilabun, binatang-binatang. Cicak, anjing hitam, ular, tokek, apa namanya? Cicak-cicak banyak tuh ya. Tokek yang mengganggu, semut-semut yang mengganggu gitu ya. Meskipun tidak semua binatang itu nanti adalah jin gitu ya. Tidak semua. Ini bentuknya hewan. Dia memang bentuknya ya bentuk jadiannya hewan begitu. Yang tadi ada yang sayap. Yang ketiga apa? Jin musafir. Jadi dia berpindah-pindah dari rumah kosong ke rumah kosong yang lain. Terus begitu ya. Nah, inilah awamir tadi. Jadi setiap rumah itu karena mereka tinggal juga, mereka punya tempat tinggal ya. Selain gua ya, lautan ya, itu tempat tinggal mereka di rumah-rumah yang kamarnya kosong. Ya. Ayo, siapa yang punya kamar kosong? Coba aja tinggalin ya. Yang kamarnya kosong nggak pernah diisi, coba aja tidur di situ. Pasti mimpi itu. Ya. Yang lama ya, sekitar mungkin sebulan ya, 2 bulan tidur. Coba-coba aja uji nyali. Nah, ini kata Rasul, setiap rumah itu ada awamir ya. Fa idza ra'aitum syai'an. Jadi kalau kalian melihat sesuatu ya faharriju 'alaiha thalathan. Berikan apa namanya? Pengusiran atau peringatan 3 kali. Ini hadis terkait, ini riwayat Muslim ya, terkait ada seorang sahabat yang pulang jihad, itu minta izin bertemu dengan istrinya. Ketika di rumah itu ngelihat ini ada ular, ya, ada ular. Ini pernah dengar ya jemaah, dulu pernah kita cerita juga ya. Terus ular itu dibunuh langsung, ya, dibunuh ya, istilahnya berkelahi lah. Akhirnya apa? Ularnya mati, pemudanya pun mati yang tadi ngeliat istri. Nah, Rasul ngomong begini, kalau ada binatang atau suatu yang kira-kira keanehan di rumah itu, termasuk tadi ini ular maksudnya, atau binatang-binatang, itu kasih tempo 3 hari. Ini ulama beda pendapat ya para jamaah. Ada yang mengartikan kasih waktu 3 hari. Jadi kalau ada ular kasih 3 hari. Wih, 3 hari ya, jatah ente ya. Tak ada yang begitu. Ada ulama yang bukan salah nih, bukan 3 hari, peringatan saja 3 kali. Kalau kita ucapan bahasa Indonesianya begini, keluar kamu dari rumah saya,
keluar kamu dari rumah kami. Wahai hamba Allah, kan jin juga apa namanya, makhluk Allah juga, hewan juga ya. Wahai hamba Allah, keluar kamu dari rumah kami. Kalau sampai 1, 2, 3 kata Ibnu Qayyim, fatwa para ulama ya, Ibnu Taimiyah itu, kalau dia tidak keluar juga setelah diperingatkan 3 kali, maka kata Rasul disebutkan di sini ya, faqtuluh ya, fa in dzahaba wa illa faqtuluhu fa innahu kafirun. Maka bunuh, enggak apa-apa. Sungguh dia adalah jin kafir. Tapi kalau 1 kali, 2 kali dia langsung pergi kabur, biarin, jangan ditangkap. Dan banyak kejadian, beberapa kasus ini di lapangan ya, orang-orang yang habis bunuh ular di rumahnya itu kalau tidak sakit biasanya meninggal ya. Tadi saya ada bunuh ular tapi tidak meninggal, itu berarti bukan jin, ular memang hewan biasa. Dan jamaah, ketika jamaah biasanya habis ngeruqyah rumah pakai yang sider saya itu ya, yang kecil itu biasanya kecenderungan yang keluar itu kalau ngeruqyah rumah atau toko-toko yang tidak laris itu ya, apa tidak laku-laku jualan atau banyak bermasalah, itu biasanya keluar itu ular, lipan, semut-semut yang banyak ya, kalajengking, lintah-lintah, itu banyak sekali keluar. Kalau rumah-rumah kita tadi ada awamirnya, makanya boleh jamaah nanti ya, ruqyah rumah sendiri boleh ambil aja air yang seperti ini ya, boleh segini atau yang 600 mili, dibuka ya, dibacakan, baca apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, 255, apa lagi? 255, 256, 257, sama 3 terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sama Ikhlas, Falak, Anas, tiupin 3 kali. Kalau pakai sider boleh campur sider ruqyah, nanti dipercikin ya, pojok-pojok rumah atau dipel itu boleh. Nanti kalau ada gangguannya kemungkinan besar pasti akan keluar tuh gangguan-gangguan. Kalau tidak, jangan dicari-cari ya. Kami banyak testimoni, banyak sekali orang-orang yang diruqyah rumahnya ya, mereka itu keluar gangguan-gangguan. Ada yang lalat-lalat, banyak ya, tapi cenderungnya binatang-binatang yang menjijikan ya. Kalaupun semut itu semutnya nggak normal, semut yang air rangge itu yang panas itu yang banyak di rumah, itu seperti itu. Ini para jemaah sekalian. Jadi setiap rumah itu ada jinnya. Di mana mereka tinggal? Ayo, di mana jemaah? Kamar-kamar kosong. Kalau kamarnya penuh semua, mereka tinggal di mana? Ada yang tahu? Alal saqfi, di atap ya. Sekali-kali ke kamar mandi, tapi nggak di kamar mandi terus. Sekali-kali kamar kosong, sekali-kali di atap. Kalau ada patung, dia bersemayam di situ ya. Di patung-patung bebek-bebekan, nah, di patung-patung ayam-ayaman ya, di patung-patung keramik-keramikan yang hewan-hewan, disitulah mereka. Jadi nanti apa? Panaslah keluarganya, terhambatlah jodoh-jodoh anak-anaknya, konfliklah rumah tangganya, terjadi penyakit, keanehan-keanehanlah di keluarganya. La tadkhulul malaikah, malaikat rahmat tidak masuk, yang masuk adalah syaitan-syaitan. Makanya jamaah, gimana supaya awamir tidak ada saat di rumah? Man qara'a asyara ayatin min suratil Baqarah la yadkhulu syaitan wa yanfiru syaitan. Siapa saja yang mereka qara'a, membaca 10 ayat surah Al-Baqarah, la yadkhulu syaitan, tidak akan bisa setan masuk ke dalam rumah. Wa yanfiru syaitan, dan mereka keluar dari rumah-rumah itu. Yang di luar tidak bisa masuk, yang di dalam akan yanfiru, keluar, kabur. Makanya kalau ada awamir, ya jangan pindah rumah, mau kemana juga tetap aja ada. Cara gimana? Dawamkan surah Al-Baqarah minimal 10 ayat. Ini jamaah sekalian. Subhanallah ya, zikir-zikir yang Rasulullah kasih pada kita tuh sebagai wiqayah jamaah, penjagaan, wiqayah. Kalau jamaah sekarang, kami alhamdulillah aman-aman aja hidupnya, alhamdulillah jamaah ya.
Kalau saya sampai sekarang belum berhenti ngurusin perjinan, bukan perizinan ya Pak, ya, perjinan. Itu belum berhenti sampai sekarang. Ya. Dan itu pasti ada kaitannya masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah mertua, masalah terus kaitannya. Ya. Meskipun lagi-lagi tidak kesurupan, Mbak. Jadi jangan dipikirkan setan itu kesurupan. Orang ada yang jinasah dia di ruqyah itu nggak kesurupan, Mbak. Karena itu sudah mengalir dalam peredaran darah dia. Itu ruqyah paling biasa aja. Yang kalau di ruqyah itu muntah-muntah kesurupan itu biasanya sihir. Atau jin-jin kampung kayak sekarang liburan nih ya, ke Bali lah dia berangkat, pulang dari Bali bawa setan, berangkat ke Jogja, dari Jogja bawa setan gitu, atau ke Kebun Raya pulangnya ada nyantol gitu. Itu gampang tuh, biasanya langsung bereaksi tuh dan cepat reaksinya. Tapi kalau jin nasabah tuh jarang yang kesurupan ya jamaah sekalian. Ini ya, jadi setiap rumah itu ada jin. Tapi ada yang muslim juga, tidak selalu jahat ya jamaah. Jadi jangan pikir jin semua jahat. Wa anna minas salihuna wa minna duna dzalik, dalam surah Al-Jin ya. Ada juga yang saleh. Makanya kalau jamaah sambil dakwahi jin, ya udah rajin aja tahajud. Ya. Siapa tahu mereka ikut di belakang. Ya. Pas kita baca suratul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin, dia jawab di belakang ya, amin ya. Pasti udah kencing-kencing itu ya. Sinetron itu sinetron ya, itu di sinetron Mbak, nggak ada, hampir nggak ada Pak, nyata begitu, hampir nggak ada. Kalaupun ada kejadian lah, dan masyhur para jamaah sekalian itu di Madinah, di UIM, Universitas Islam Madinah, itu jin-jin di wisuda, dan mereka juga bertalaki mulazamah pada syekh, pada masyayikh di sana. Itu masyhur ceritanya dari kisah-kisah ulama-ulama yang muktabar, terkenal, tersohor, dan akidahnya bersih, dan mereka belajar. Diceritakan tuh, bahkan sekali Syekh Mukbil pun itu pernah mengundang tuh di Yaman, ceritakan itu mereka mengundang dari bangsa, dia buat pengumuman dari bangsa jin, mereka yang mau hadir silakan. Dia ketika lagi taklim begini tiba-tiba ada hawa panas itu di Yaman. Dia mengatakan tidak bisa melihat Pak, tidak bisa melihat, tapi sepertinya saudara-saudara kalian dari bangsa jin itu sudah pada hadir ke sini. Ada terdengar apa, irama sendalnya, itu udaranya panas itu. Masuklah. Jadi bisa jadi jin-jin itu pun taklim dan jamaah nggak tahu ya. Ini jamaah-jamaah kita bisa jadi ada jamaah bangsa jin. Ini makanya dikosongin, siapa tahu jin ini. Kita nggak tahu kan, jamaah awalnya kan nggak mau tuh ke depan. Mungkin ya energinya berbeda kali, wallahu alam. Ya. Atau mungkin jangan-jangan dekat saya nih lagi nyimak bangsa jin. Itu ada. Dan itu masyhur di antara para ulama, cerita itu bukan khayalan, ya. Tapi lagi-lagi jamaah sekalian ya, kita tidak menjadi keistimewaan juga ketika orang ya ada yang jin belajar itu enggak. Apalagi mengklaim kiai yang bisa, maaf ya, punya tentara jin ya. Tidak menjadi keistimewaan khusus, tentu enggak. Yang orang yang istimewa adalah yang paling, inna akramakum indallahi atqakum, itu yang paling takwa dia. Tidak pengaruhnya dengan takwa dengan jin. Tidak ada kelebihannya. Ustaz Wendy ngeruqyah pasti bereaksi, takwanya lebih. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada kelebihannya. Takwa kita yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla ya. Tidak ada kelebihan apapun. Ya, saya hanya menguasai ya dari pengalaman, dari ilmu para syekh gitu ya, belajar, kemudian kita dalami terus, karena memang sedikit yang ambil bidang ini. Kalau saya pensiun ya repot juga. Di BCC banyak soalnya pasien saya. Banyak banget BCC mah, bejibun ya. Saya nggak lihat orangnya ya, tapi ya hampir semua jamaah kita itu pasien saya ya. Ya, pasien keluarga ya kan, macam-macam orang ya. Itu para jamaah. Jadi di rumah ada jin, gimana cara saat? Ya nggak usah takut ya, bacain Al-Baqarah. Akhirnya apa? Ketika membahas kitab ini, kita harus kuat interaksi sama Allahnya, interaksi dengan Qur'annya. Bukan kemudian apa-apa dikaitkan setan-setan, jin-jin ya. Usaha enggak maju-maju. Jangan-jangan aya nu syirik ya, kayak setan. Jangan.
Bisa jadi dia tidak pernah bayar zakat mal kan, atau tidak pernah sodako. Bisa jadi dia orang kaya raya, ya masjid kita dibangun dari nol gitu ya, sampai renovasi rapi, dia belum pernah kontribusi, sehingga Allah uji kehidupannya. Bisa jadi kan, kita nggak pernah tahu ya. Jadi jangan selalu membahas kitab ini kita setan saya juga gitu ya. Tapi tadi tujuannya adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama misalkan, jadi kita sering berdoa, masuk kamar mandi berdoa. Sekarang musim liburan nih jamaah. Beberapa masjid mah diliburkan, nanti kajian ya. Ini mah banyak ini kan ya. Apa pensiunan semua nih? Enggak ada liburan. Ya. Yang tempat lain Pak diliburin. Tad libur dulu ya. Ini Sabtu Minggu jamaah pada kabur katanya, pada pelesiran ya. Ada yang ke Bandung kemana? Tahun baru. Tapi ini alhamdulillah banyak ya. Nanti pas pulang tuh biasanya habis dari pelesiran bisa ngundang saya tuh. Tad, ini anak saya dari ini nih, Ketumpangan. Nah, itu biasa gitu ya. Itu ada istrinya Ketumpangan, itu banyak Pak ya. Nanti mudah-mudahan sih nggak ada ya, sehat selalu. Makanya doa tuh, mau pelesiran, tamasya nggak apa ya, mau healing, mau ngobatin mental ya, healing ya, tapi baca doa ya, ini penting ya, dimanapun ya, mau tidur baca doa, kamar mandi baca doa, bangun tidur terus ya begitu berdoa ya. Yang kedua, interaksi dengan Quran tuh jangan pernah lepas jamaah. Quran tuh masya Allah berkah sekali. Jadi interaksi dengan Al-Quran jangan pernah tertinggal ya. Supaya apa? Supaya ya Allah berikan ya keberkahan ya dalam kehidupan kita. Ini penting. Yang ketiga, ma huwal makanul mufaddal lil jin fil manazil ya, nih. Jadi apakah ya, atau apa tempat yang paling disukai bagi jin di dalam rumah? Jadi tempatnya banyak tadi, bisa di atap, di kamar mandi, di kamar kosong. Tapi yang paling dia sukai apa? Di sini al-jawabu al-hammam, toilet. Ya, dia paling suka di toilet, di WC. Makanya ada orang punya anak masuk toilet 2 jam, masuk toilet 3 jam, masuk toilet 4 jam. Itu ada ya. Kenapa toilet ya berlama-lama ya? Ternyata banyak gangguan di toilet, dan itu tempat yang paling mereka sukai ya jamaah sekalian. Jadi kalau bicara tempatnya ada, di rumah ada ya, maka tempat yang paling dia sukai adalah toilet ya. Sama ini lagi, kamar-kamar atau ruangan-ruangan yang banyak barang-barang lama. Misalnya tape recorder ya, apa tuh ya? Kan ada orang yang masih punya merek Panasonic tuh ya, yang kayak ampli itu Pak, itu udah nggak kepake ya, tapi disimpan. Terus kipas angin yang sudah rusak itu masih ngumpul ya. Sepatu bekas ya, tuh apalagi mainan-mainan yang pokoknya banyak barang numpuk. Ini kali ini kan bersih nih masjid kita ya, rapi gitu. Ini kalau rumah kita ada gitu, oh itu numpuk barang-barang yang lama-lama. Itu tempat yang disukai mereka juga. Makanya ketika ada orang yang pernah ngundang saya, Ustaz ini rumah kami kenapa ya banyak penampakan, padahal Al-Baqarah tuh juga kami baca rutin gitu ya. Ternyata setelah kita telusuri, dia main visit ke rumahnya, kunjungan, ya rumahnya berantakan. Tahu berantakan ya Pak ya? Ya, acak-acakan. Banyak barang-barang lama itu yang harusnya dikasihin orang, disedekahin, itu masih numpuk. Hati-hati jamaah ya. Kita kalau ada yang punya barang-barang begitu, itu dihisab oleh Allah ya. Kita harus ya betul-betul diperhatikan ya. Kalau punya barang-barang seperti itu ya diupayakan ya, dikasihin, sedekahin, atau dijual lagi mungkin terserah kalau barang luak-luakan, tapi jangan numpuk di rumah. Itu termasuk tempat-tempat amakin ya, itu yang disukai mereka. Jadi ini disebutkan ya, jadi paling disukai itu adalah al-hammam. Yang kedua, amakinu biha tamathil ya, tempat-tempat yang di dalamnya ada patung-patung. Tamathil ya. Lagi-lagi patung deui ya Pak. Aduh subhanallah ya. Jamaah kita masih banyak tuh koleksi-koleksi itu ya, dibenahi ya. Banyak ya. Minta sama Allah, ya Allah, benar Allah berikan hidayah buat kita ya.
Dan tadi ya tempat-tempat kosong, amanikinul ghina ya wallahu. Ya di tempat-tempat yang kosong yang kita tidak mereka tidak ditempati manusia ya. Itu pasti tuh ya. Di tempat kosong, kamar mandi dan tempat-tempat yang ada patung-patung dari kayu atau boneka-boneka ya. Itu jamaah sekalian. Dipajang ya, ini yang dipajang ya. Kalau patung-patung yang makanya dibuang. Itu ya para jemaah sekalian jazakumullah. Ini terkait tempat-tempat yang disukai mereka. Yang berikutnya ya, ini yang keempat. Jam mana sih Pak? Sampai jam berapa jemaah ya? Sampai bunyi ya? Hah? Udah bunyi? Oh belum. Tunggu nanti khawatir bunyi. Hah? Yang berikutnya, hal kanat al hayat minal jin. Ya, ini gue bahas ya. Apakah ular itu dari jin? Kata Rasulullah ini mu'alif ya, pengarang kitab menjawabnya na'am iya. Ular itu dari bangsa jin. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sabda Rasul ya, Nabi sallallahu mengatakan al-hayatu maskhul jin kama musihat al-kirdatu wal khanaziru min bani Israel. Jadi ular itu adalah titisan dari bangsa jin. Makanya dulu kalau kita sering ada yang nonton film Nyi Roro Kidul Pak ya, itu gambarnya apa biasanya? Itu ular ya, bukan kelinci ya, tapi gambar apa? Ular ya. Dan ular air ya, karena istananya iblis itu di lautan ya. Inna iblisa yadau arsyahu alal ma, itu di lautan. Nah, kalau jamaah yang di rumah punya kolam, kalau kolamnya tidak terawat ya, tidak bersih ya, tempatnya jin ya. Apalagi bau ya, hewannya gitu tidak pernah diurus gitu ya. Makanya air itu disukai mereka. Maka cenderung di lautan ya. Kalau istananya iblis di lautan. Sebagaimana ya, yaitu kera ya, ini kera sebagaimana kera dan apa namanya khanazir tuh khinzir, apa namanya babi ya. Itu keturunan dari Bani Israel. Jadi disebut hadis. Jadi kera dan babi ini kalau kita bahas tafsir Al-Baqarah ya, ini masuk nanti bahasanya. Itu kera dan babi itu keturunan Bani Israel. Dan ular pun begitu. Ular ada tasyakulnya bangsa jin ya, tasyakulnya bangsa jin. Makanya jarang orang pelihara ular tuh sampai yang berbisa gitu ya, nyaman, enggak ada. Pasti bahkan cenderungnya hewan yang bisa dibilang tidak tahu terima kasih ya. Kalau ada orang nolongin ular ya, habis ditolongin dipatok ya, dia nggak bisa punya insting seperti itu. Ini para jemaah sekalian. Jadi ular itu adalah jelmaan bangsa. Makanya kalau tadi ada ular di rumah, jangan langsung dibunuh, kasih peringatan 3 kali. Keluar atau bertakwalah kamu kepada Allah, keluar kamu dari rumah kami, 3 kali aja ngomong. Kalau dia masih melawan, bunuh boleh, baca ta'ud dulu ya. Kalau dia kabur, biarin. Jangan-jangan itu dari saudara kita yang muslimah atau muslim, akhwat muslimah ya, atau mungkin jin ya, laki-laki yang muslim. Itu para jemaah sekalian. Jadi ular ini adalah jelmaan dari bangsa jin. Sama anjing hitam ya, ini bahasanya, ini babnya ular saja. Tapi ya tadi yang kembali ke awal, jin itu ada bentuk-bentuknya, termasuk binatang-binatang ya. Dan dia kalau di rumah banyak begitu, itu malas ibadah, malas qiyamul lail ya, terlambat ya, apa namanya, 5 waktu ya, konflik keluarga dan rumah tangga dan lain sebagainya. Para jemaah ini membuat kemalasan-kemalasan dalam rumah tangga ketika ada tanda-tanda hewan-hewan yang tidak menyenangkan di rumah-rumah kita. Makanya rajin-rajin kembali perbanyak surah Al-Baqarah. Ini para jemaah sekalian azzakumullah. Dan mereka ketika bertasyakul, ketika mereka menampakkan diri ya ke bentuk yang lain, ketika mereka dibunuh, mereka juga akan mati. Pertanyaan lagi ya, hal jin yamut, apakah jin bisa mati? Bisa mati nggak jin? Ya, bisa mati. Jadi jangan takut tempur dengan bangsa jin. Jadi ketika mereka menampakkan diri, kelihatan, ditangkap oleh kita ya, nggak perlu pakai botol-botol, pakai
gini-gini tenaga enggak usah ya. Ya, tangkap aja, tendang ya. Tangkap gitu ya. Cuma mereka banyak kelebihan ilmu juga ya. Apalagi umur lebih tua dari kita, 900 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, nah itu lebih. Makanya kita harus dawamkan ayat kursi yang paling ditakuti oleh mereka itu kan begitu. Ya, ini para jemaah sekalian. Mereka mati enggak? Mereka mati. Ya, ini banyak dalil yang disebutkan terkait tentang bahwa jin itu bisa mati. Yang mati ditakhirkan di belakangan itu adalah iblis ya. Tapi dia bangsa jin juga ya. Tapi kalau jin-jin yang anak buahnya ya keren-kerennya qabilah-qabilahnya itu akan bisa mati. Makanya ketika kita melewati tempat-tempat tertentu seperti zaman dulu orang-orang tua kita tempat di Jakarta Kasablanka, kalau di Bandung itu apa namanya, tol apa? Tol Cipularang ya. Itu ada tempat-tempat yang angker. Itu ketika kita numpang-numpang kita malah memuliakan mereka. Harusnya kita jangan numpang-numpang. Semalah kita bicara a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, dengan perlindungan terbaik minta kepada Allah. Dan mereka itu akan terbakar dan mereka itu akan panas ya, jemaah sekalian. Makanya ketika bicara terkait ruqyah itu bukan hanya ustadz yang bisa ngeruqyah, jamaah bapak ibu juga ruqyah. Apalagi yang sepuh-sepuh begini, itu insya Allah lebih subhanallah gitu ya, bersih gitu ya, hatinya bersih ya kan, udah banyak taubatnya. Itu ketika bacain ruqyah ya, itu pasti lebih mujarab insya Allah ya. Asalkan yang ruqyahnya jangan akhwat-akhwat muda aja ya. Kalau akhwat muda tuh banyak jebakan-jebakan lagi ya. Banyak peruqyah yang istrinya lebih dari satu ya, karena menyelamatkan pasien-pasien dalilnya. Cuman saya doang yang masih satu ini, doakan ya. Ini ya, jadi jin itu bisa mati ya. Yang terakhir ya, hal minal mungkin ayyastamta'al ins bil jin wal aks awil aks. Apakah mungkin ya jin itu atau manusia itu mendapatkan kenikmatan atau menikah atau kawin ya dengan bangsa jin atau sebaliknya? Jawabannya na'am. Iya, sangat mungkin ya. Dan itu banyak terjadi jemaah sekalian, pernikahan ya antara, bukan pernikahan ya, kawin ya bangsa jin dengan manusia. Dan saya punya murid dulu ya, waktu saya masih ngajar itu dulu sekitar mungkin 15 tahun lalu ya. Itu dia punya orang tua, yang orang tua itu punya ruangan bawah tanah. Itu ada hari-hari tertentu dia kawin ya, bisa kita bilang lah berzinah gitu ya dengan jin. Dan jinnya bentuknya hewan, ular. Jadi kayak di sinetron gitu ya. Dan itu yang menyaksikan adalah mantan istrinya ya, yang cerita itu ya, dengan kami. Dan akhirnya beliau istrinya jauh ya umurnya dengan suami, dan beliau bercerai ya, gugat cerai. Sekarang beliau sudah menikah lagi. Itu cerita ya orang tua murid kami di sekolah. Dan itu ada kejadian begitu. Dan banyak sekali ya jamaah-jamaah kita nih, ada beberapa yang ya bukan di sini ya, itu ada istrinya itu diperkosa dan dizinahi oleh bangsa jin ya. Bahkan sampai terekam CCTV ada gerakan-gerakan tertentu. Wa'iyadzubillah ya. Ini para jamaah sekalian. Makanya ya kita banyak-banyaklah mohon pada Allah perlindungan daripada gangguan-gangguan mereka ya. Ingat lagi-lagi, kalau mengusir jin itu, kalau analogi para ulama itu antara tempat sampah dan lalat. Jadi jangan lalatnya yang diusir, tapi bersihkan tempat sampahnya ya. Jadi kalau kita merasa malas ibadah, kotor, atau ada orang kesurupan, jangan selalu jinnya yang diusir, jinnya yang dikaburkan, tapi coba bersihkan tempat sampahnya. Tazkiyatun nafas, perbaiki spirit kita, zikirnya ya, ghil pada orang lainnya, hasadnya, dengkinya, durhakanya pada orang tua ya, tilawah Qur'annya diperbaiki terus. Jadi jangan bersandar pada ustadz-ustadz untuk meruqyah mengusir jin, tapi fokusnya pada pembenahan diri antara tempat sampah dengan lalat. Jadi kalau kita diusir, kalau kita mau bersihin lalat, dia jangan lalat yang diusir terus, karena kalau yang ini pergi nanti lalat yang lain datang ya, begitu aja seterusnya. Tapi kalau tempat sampahnya dibersihkan ya, insya Allah tempat sampah bersihkan, bahkan tidak usah diganti tempat sampahnya mungkin, atau lalatnya itu insya Allah tidak akan mau datang lagi ya. Dan itulah kita para jemaah sekalian. Jadi makanya orang yang minta ruqyah itu terlalu pragmatis sebetulnya, pengennya instan dan cepat-cepat.
Sudah nggak perlu ya, nggak perlu kalau bisa. Udah zikir aja, lawan mandiri. Kalau seandainya kita mandiri tidak bisa banget, berat ya, repot, uang sihirnya kita butuh bantuan, ya, konsultasi boleh, diruqyah juga boleh. Tapi kalau bisa kita usahakan dulu, apalagi kita sering rutin. Ini ya jemaah sekalian jazakumullah. Jadi ada manusia yang kawin dengan bangsa jin, itu sangat mungkin dan banyak terjadi di lapangan kita, masyarakat kita. Mari kita bersyukur ya kalau yang udah pada nikah Pak ya. Yang belum nikah mudah-mudahan bisa ketemu jodohnya segera. Ya. Anak-anak kita ya, saya doakan jamaah ya. Tahun baru 2024 ini anak-anak kita dimudahkan jodohnya ya. Cucu-cucu ya para jamaah ya dimudahkan jodohnya. Sering-sering amalin surah Al-Furqan 74 ya. Baca habis sholat 3 kali untuk mereka mendapatkan jodoh terbaik dari Allah. Termasuk kita yang sudah nikah, banyakin juga baca doa Al-Furqan 74 ini supaya rumah tangga senantiasa terjaga. Karena kalau kita lihat dalam beberapa hadis dan juga ayat Quran ya, termasuk Al-Baqarah 102, itu upaya setan tuh agar rumah tangga kita pisah, pecah. Yang belum nikah ya kalau bisa jangan nikah, yang sudah nikah kalau bisa bercerai. Nah, kita banyak-banyaklah zikir, minta perlindungan kepada Allah, bersihkan hati kita supaya semakin Allah berikan pertolongan ya pada kehidupan kita. Beristi'anah, minta tolongannya kepada Allah, dan beristi'adzah pun hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian, maka silakan kalau ada tambahan-tambahan ya, cerita-cerita ya atau pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Yuk, silakan. Pertanyaan enggak? Aman? Hah? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya para jemaah sekalian ya, pembahasan ini bisa semakin menguatkan kedekatan kita kepada Allah ya, dan semakin semangat ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur ya kalau saat ini kita tuh ibadah nyaman, infak sedekah juga bisa, keluarga juga bahagia. Itu sangat-sangat sering-sering kita membaca doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena di luar sana masalah-masalahnya luar biasa ya. Termasuk saya hari ini lagi mendampingi seorang wanita. Dia ibu rumah tangga, dia punya suami ya, punya pasangan. Dan ibu ini punya penyakit. Penyakit ibu ini suka mengganggu suami orang. Ya. Kata ibu itu mengatakan begini, Ustadz, saya ini tidak ada laki manapun yang sampai saat ini di kantor-kantor saya yang saya WA, yang saya ajak kencan itu menolak, tidak ada. Dan semuanya itu ya tertarik dengan saya. Tapi ini penyakit saya mau bertobat kepada Allah ya. Dan sekarang suaminya pun belum tahu ya apa yang terjadi pada istri ini. Subhanallah ya. Ini masalah-masalah rumah tangga ini luar biasa aja. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana salihina hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juthami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, berikan kesehatan kepada kami para jamaah yang sedang hadir pada hari ini ya Allah. Para donatur juga para muhsinin yang telah mensupport agenda-agenda dakwah kami
dalam Masjid Al-Hidayah ini ya Allah. Berikan keberkahan kehidupannya ya Allah. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak-anak yang salih salihah, menjadi para penghafal Al-Quran yang Engkau berkahi kehidupannya di dunia dan juga kebaikan pada kehidupan akhirat. Rabbana ya Allah, karuniakan kepada kami rahmat-Mu ya Allah yang terbaik ya Allah, dan berikan kepada kami kemudahan untuk mungkin jamaah kami punya anak, punya cucu, keturunan yang belum mendapatkan jodoh ya Allah, berikan kemudahan untuk mendapatkan jodoh, dan bagi yang sudah menikah berikan juga kemudahan untuk mendapatkan keturunan anak-anak yang salih salehah. Untuk jamaah yang sedang sakit berikan kesehatan dan kesembuhan ya Allah. Untuk jamaah yang sudah sehat dan sembuh ya Allah, berikan semangat untuk terus beribadah, meningkatkan kualitas iman dan takwa kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.